Semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Michelle dengan NIM 030, lalu teman saya Arlen dengan NIM 060, dan juga Yosi dengan NIM 08. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pentingnya awareness pada masyarakat untuk menangani dampak psikologis pada korban kekerasan seksual. Sebelum membuat gagasan tertulis ini, kami juga tentu memiliki beberapa pertanyaan rumusan masalah yang dapat membantu pembuatan kerangka berpikir. Dan berikut adalah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu, tertera pula beberapa referensi jurnal yang kami jadikan kajian literatur di gagasan tertulis ini. Baik, kini kita masuk kepada pembahasan mengenai hal apa saja yang melatar belakangi pembuatan gagasan ini. Berdasarkan beberapa literatur yang telah kami kaji, kekerasan seksual merupakan sebuah tindakan secara verbal maupun non-verbal yang di dalamnya melibatkan unsur pengintimidasian, pemaksaan, dan menyakiti terhadap seseorang, baik secara fisik maupun psikologis. Tanpa apa? Tanpa memandang batasan ruang dan hubungan yang terjalin. Kekerasan seksual ini juga dapat terbentuk dalam media dan tindakan apapun, selagi masih berkaitan dengan konteks seksualitas. Tahukah kalian, korban dari kekerasan seksual sendiri ternyata lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Mengapa demikian? Tidak bisa dipungkiri, di Indonesia sendiri ketimpangan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan itu masih sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya kebudayaan patriarki yang mengasosiasikan perempuan sebagai individu yang lebih lemah dan juga rendah. Sehingga muncul pula sebuah mekanisme sosial yang dibuat masyarakat, di mana mekanisme tersebut ternyata berpotensi untuk menghadirkan penyalahgunaan kekuasaan oleh laki-laki, yakni mengonstruksikannya ke dalam tindakan berupa kekerasan seksual. Lalu, di Indonesia sendiri, angka kasus kekerasan seksual pada perempuan di ranah personal semakin meningkat pada tahun 2020. Dan ingat, angka ini dicatat oleh Komnas HAM hanya berdasarkan laporan yang masuk. Itu artinya angka ini sendiri belum tentu menggambarkan realita yang sebenarnya ada pada masyarakat. Mengingat adanya pandemi sendiri ternyata mempersempit ruang korban untuk melapor ya. Nah, lalu berdasarkan kajian literatur juga dapat ditemukan bahwa korban dari kekerasan seksual ini sangat terdampak secara segala aspek, tidak terkecuali dampak psikologis. Nah, hal tersebut diantaranya adalah terkait gangguan emosional, perilaku, dan juga kognisi. Lalu, karena hal tersebut cukup mengkhawatirkan, akhirnya muncul pula penanganan-penanganan yang dilakukan untuk menindaklanjuti kekerasan seksual ini sendiri. Di antaranya adalah menghadirkan satuan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Namun, meski demikian, tidak bisa dipungkiri nih teman-teman, bahwa penanganan yang baik dan sesuai terhadap dampak psikologis pada korban kekerasan seksual sendiri adalah penanganan yang bukan hanya berfokus kepada korban, tetapi juga kepada bagaimana masyarakat menyikapi permasalahan yang sedang dihadapi korban. Pada dasarnya, penanganan yang baik dan sesuai yang dimaksudkan tersebut adalah penanganan yang menekankan adanya awareness. Awareness ini sendiri sangat berkaitan dengan empati. Lalu, empati sendiri juga merupakan sebuah perasaan yang berorientasi pada simpati, kasih sayang, dan juga kepedulian terhadap siapa? Terhadap korban. Melalui sikap dan perilaku yang mencerminkan awareness, masyarakat ini tuh diharapkan akan mampu untuk memberikan penanganan yang baik dan sesuai terhadap dampak psikologis pada korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, melalui penulisan gagasan tertulis ini, penulis ingin membahas pentingnya awareness dan memberikan suatu solusi yang dapat direalisasikan dengan harapan untuk meningkatkan awareness pada masyarakat. Nah, adapun tujuan dari penulisan gagasan tertulis ini antara lain adalah satu, memberikan informasi mengenai pentingnya awareness pada masyarakat dalam menangani dampak psikologis oleh korban kekerasan seksual. Dua, mengajak para pembaca untuk meningkatkan awareness pada masyarakat dalam menangani dampak psikologis oleh korban kekerasan seksual. Lalu yang ketiga adalah memberikan solusi untuk meningkatkan awareness pada masyarakat dalam menangani dampak psikologis oleh korban kekerasan seksual. Lalu, dari adanya penulisan gagasan tertulis ini juga diharapkan akan ada manfaat yang dapat dirasakan secara sistemik bagi semua pihak, yakni satu, meningkatnya pengetahuan mengenai pentingnya awareness pada masyarakat dalam menangani dampak psikologis oleh korban kekerasan seksual. Lalu yang kedua adalah meningkatnya awareness pada masyarakat dalam menangani dampak psikologis oleh korban kekerasan seksual. Dan yang ketiga adalah adanya penanganan yang mencerminkan awareness pada masyarakat dalam menangani dampak psikologis oleh korban kekerasan seksual. Nah, selanjutnya berkaitan dengan gagasan,
Seperti yang kita ketahui, meskipun telah banyak upaya penanganan yang dilakukan, tidak bisa dipungkiri juga bahwa masih banyak masyarakat nih yang bersikap dan berperilaku tidak mencerminkan awareness dan empati terhadap korban kekerasan seksual tersebut. Nah, ada pun beberapa penanganan yang kurang tepat yang terjadi, yaitu kekeliruan analisis framing media dalam menyoroti korban. Kekeliruan analisis framing yang dimaksud ini yaitu mengemas suatu pemberitaan isu fenomena kekerasan seksual dengan perempuan sebagai peran yang bertanggung jawab atas kejadian yang menimpanya. Dan penggunaan diksi yang terkesan menyudutkan korban juga berdanda dramatis. Selanjutnya juga ada perilaku menyalahkan korban yang biasa disebut dengan victim blaming dan mengglorifikasi pelaku. Yang artinya menganggap bahwa seperti yang kita ketahui bahwa budaya patriarki di Indonesia cukup tinggi, sehingga menganggap bahwa laki-laki sebagai pelaku dirasa sah saja dalam mengekspresikan hawa nafsu dan maskulinitasnya, dan bahwa perempuan sebagai korbanlah yang seharusnya bertanggung jawab dan menerima sejumlah hukuman yang harus ditebus sebagai akibat dari adanya rasa terancam yang dirasakan oleh laki-laki karena bergesernya peran gender tradisional menuju kontemporer. Selanjutnya juga ada menikahkan secara paksa korban dengan pelaku. Nah, yang tadi kita ketahui juga karena budaya patriarki yang cukup tinggi, sehingga korban yang merupakan perempuan ini dianggap lemah dan tidak berdaya, sehingga seringkali dieksploitasi sebagai objek pemuas seksualitas, ataupun dianggap dapat diajak berdamai melalui proses pernikahan. Nah, dari gagasan yang sudah dijabarkan tadi, ada solusi yang ditawarkan dari penulis, yaitu yang berkaitan dengan fenomena-fenomena tersebut sebenarnya dapat diminimalisir secara perlahan dengan menumbuhkan rasa empati dalam masyarakat yang bisa didapatkan apabila individu ataupun kelompok sudah memiliki awareness terkait kekerasan seksual itu sendiri. Maka dari itu, awareness dalam hal ini perlulah ditingkatkan. Nah, untuk meningkatkan awareness itu sendiri pada masyarakat, solusi yang penulis tawarkan adalah penyelenggaraan sebuah pameran seni yang menampilkan karya-karya hasil representasi dampak psikologis yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual. Nah, karya-karya tersebut akan menggambarkan secara historis perjuangan korban melalui sudut pandang korban. Nah, dalam hal ini juga seni yang berperan untuk menjadi media berbagi pengalaman dan emosi, mampu mengamplifikasikan kepekaan empati dan juga meningkatkan bela rasa. Sehingga dengan adanya pemeran seni ini, maka diharapkan awareness pada masyarakat dapat meningkat melalui pertumbuhan rasa empati terhadap korban kekerasan seksual. Nah, penyelenggaraan pemeran seni ini sendiri diharapkan dapat dilakukan secara rutin setiap tahun sekali di setiap daerah dengan mengangkat tema terkait aspek-aspek tertentu yang menjadi urgensi di setiap daerah tersebut. Nah, selanjutnya untuk solusi yang sudah ditawarkan, ada pun pihak-pihak yang terlibat nih dalam proses penyelenggaraan pameran tersebut, yaitu ada pihak pemerintah yang bertugas mengalokasikan dana anggaran kepada setiap pemerintah daerah atau dinas kebudayaan untuk penyelenggaraan pameran seni dan terlibat aktif dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pameran seni pada setiap daerah. Yang kedua, ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertugas bekerja sama dengan pemerintah dan dinas kebudayaan setiap daerah dalam menginisiasi dan menyelenggaraan pameran seni, juga mengoptimalkan dengan membuat rangkaian program kerja mengenai hal ini. Yang ketiga, ada pihak dinas kebudayaan setiap daerah yang bertugas merencanakan, mengelola, dan melaksanakan dan mengawas penyelenggaraan pameran seni dengan melibatkan setiap unit pengelola museum seni setiap daerah. Selanjutnya ada unit pengelola museum setiap daerah, yaitu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam memformulasikan pameran seni yang akan diselenggarakan baik dalam format, tema, pemilihan, dan presentasi karya, serta cara mengapresiasinya. Selanjutnya ada seniman, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait
untuk membuat karya seni yang merepresentasikan isu dan fenomena yang menjadi tema setiap penyelenggara pemeran seni. Dan yang terakhir ada public figure atau tokoh penting yang terkenal lainnya, yaitu bertugas mempromosikan penyelenggaraan pameran seni dengan ikut serta menyebarluaskan informasi terkait hal ini dan mempersuasi masyarakat untuk turut hadir dalam pameran seni yang diselenggarakan dengan tema kekerasan seksual tersebut. Lalu agar pengembangan solusi dalam gagasan ini dapat oleh beberapa pihak yang terkait. Yang pertama adalah pengoptimalan melalui pembuatan rangkaian program kerja mengenai penyelenggaraan pameran seni oleh pemerintah. Lalu yang kedua adalah melakukan koordinasi untuk menjalankan program kerja yang telah dibuat. Lalu selanjutnya adalah pemberian informasi rinci oleh Komnas Perempuan terkait kasus kekerasan seksual pada perempuan yang sedang marak di setiap daerah. Lalu yang keempat adalah melakukan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan pameran seni yang akan diselenggarakan. Lalu selanjutnya adalah memformulasikan pameran seni yang akan diselenggarakan, termasuk menentukan tema, konsep yang akan diusung, karya-karya yang akan ditampilkan, hingga pada pencarian para seniman yang akan membantu proses pembuatan karya-karya yang akan ditampilkan. Lalu selanjutnya adalah pembuatan karya seni oleh seniman yang mampu mempresentasikan dampak psikologis yang dialami korban secara historis menggunakan sudut pandang korban. Lalu yang terakhir adalah mempromosikan pameran seni dengan melibatkan secara aktif public figure atau tokoh penting dan terkenal lainnya. Lalu adapun untuk penyelenggaraan pameran seni tersebut perlu pula langkah yang baik dan harus dilakukan agar tujuan dan manfaat yang diinginkan tercapai. Langkah proses pertama adalah perencanaan yang terdiri dari penentuan tema pokok yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang akan dicapai. Juga penyusunan dan penentuan rencana kegiatan yang meliputi jenis karya yang akan ditampilkan, orang-orang yang terlibat, waktu dan tempat kegiatan, anggaran dana, dan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Lalu yang kedua adalah pengelolaan yang terdiri dari pembentukan struktur kepanitiaan, penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan, dan pemilihan karya-karya hasil seniman. Lalu yang ketiga adalah pelaksanaan yang terdiri dari pengorganisasian tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh setiap individu yang terlibat, dan penata ruang pameran yang meliputi penempatan karya seni yang akan ditampilkan. Lalu yang terakhir adalah pengawasan yang terdiri dari adanya pengawasan atau pengontrolan terhadap organisasi penyelenggaraan dan kualitas karya yang ditampilkan. Dalam hal ini, terdapat pula penilaian terhadap pameran seni yang telah dilaksanakan mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan, sehingga akan terlihat beberapa aspek yang mungkin perlu dievaluasi pada waktu mendatang. Baik, dan berikut adalah beberapa referensi jurnal yang kami jadikan sebagai kajian literasi. Dan cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.